Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan apa kabar fans Helsis Lesis dimanapun kalian berada? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu yang semakin seru tentunya. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Ardan yang melihat kedekatan Siska dan juga si Kris. Di situ Siska yang mengambil minuman dari si Kris, di mana Siska yang akhirnya meminumnya. Di situ si Kris pun hanya melihat si Siska yang meminum air tersebut. Dan di saat itu pun si Ardan yang bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Di situ ada si Romi dan si Ardan pun bertanya kepada si Romi, "Apa lu tahu orang itu sebenarnya?" Si Ardan pun mengatakan kalau dia tidak tahu. Di adegan dimana Siska yang akhirnya perutnya keroncongan, di situ si Kris pun mengajak Siska untuk makan dan Siska pun mengikuti apa yang dikatakan oleh si Kris. Di adegan lainnya dimana Dokter Cory yang sangat kebingungan dan panik karena ada yang mengetok pintu dan ternyata itu adalah si Johnny. Dan akhirnya Dokter Cory pun marah kepada si Johnny dan di situ si Johnny pun mengatakan kepada Dokter Cory, "Maaf dok, tadi itu mama saya sedang kritis dan semuanya." Di situ si Johnny pun meminta maaf kepada Dokter Cory dan akhirnya Dokter Cory pun memaklumin dan meminta si Johnny untuk mengajak pindah dari apartemen itu. Dan akhirnya si Johnny pun mengajak Dokter Cory untuk pergi karena tidak tega melihat Dokter Cory yang selalu tersiksa oleh si Dikun. Di adegan lainnya dimana si Dikun yang akhirnya ke rumahnya Bu Moni. Di situ si Diki pun mengatakan, "Akhirnya saya kembali ke rumah ini." Dan di situ tiba-tiba si Nenes pun menegur si Diki dan mengatakan kepada si Diki, "Bapak ngapain di sini?" Dan si Diki pun akhirnya memarioskan tangan si Nenes, di mana si Nenes pun tak bisa berbuat apa-apa karena ulahnya si Diki yang memegang tangan si Nenes dari belakang. Si Nenes pun merasa kesakitan dengan ulahnya si Diki. Di adegan lainnya dimana si Kris yang akhirnya makan bersama Siska, di situ Siska pun sangat terlihat lahap makanya. Dan akhirnya si Kris pun mengatakan kepada Siska, "Semenderita itukah kamu?" ucap si Kris. Dan akhirnya Siska pun bertanya, "Maksud kamu apa kamu ngomong kayak gitu?" ucap Siska. Dan akhirnya Siska pun berhenti makan dan tidak melanjutkan makannya. Dan di situ si Kris pun mencoba untuk memaksa kembali Siska untuk makan. Dan akhirnya si Kris pun mengambil cincin yang dipakai oleh Siska. "Karena ini kamu menderita," ucapnya si Kris. Dan Siska pun mengatakan kepada si Kris, pernikahan itu tidak terikat dengan sebuah cincin, akan tetapi prinsip
yang dipegang oleh kedua belah pihak. Dengan keadaan yang sangat marah Siska kepada si Chris. Si Chris pun dengan muka yang mesem-mesem kepada Siska. Di adegan lainnya dimana akhirnya Siska pun pergi meninggalkan si Chris karena jengkel dengan ulah si Chris. Di adegan lainnya dimana Bu Marissa yang sangat cemas dan panik kalau takut terjadi sesuatu kepada Siska. Karena di situ Bu Marissa takut kalau Leo mengetahuinya, karena Leo bisa marah besar. Di adegan lain dimana si Chris yang akhirnya mendapatkan kabar siapa yang sudah menojos ban mobilnya. Di adegan dimana Siska yang menghadang si Dikun, dimana si Dikun yang ingin bertemu dengan Bu Moni. Dan di situ Siska pun melarang si Dikun untuk bertemu dengan Bu Moni. Dan di situ si Diki pun mengatakan kepada Siska, kalau saja ini semua bukan gara-gara Helmi, harta kita masih ada. Akan tetapi di situ Siska pun mengatakan kepada si Diki kalau dia tidak peduli dengan hartanya. Lebih baik Papa pergi sekarang. Mama, Sob, dan Rob karena ulahnya Papa. Si Diki pun dengan nada yang kesal kepada Siska. Di adegan lainnya dimana Bu Monik yang akhirnya bertanya kepada Siska ada apa yang terjadi di luar seperti ribut-ribut. Dan di situ Siska pun mengatakan kepada Bu Monik kalau ada seseorang pasien yang sangat kritis. Di adegan lain dimana si Maureen yang akhirnya kebingungan karena si Johnny tidak mendapatkan kabar sedikitpun. Di situ si Maureen pun mencoba terus untuk menelpon si Johnny. Di adegan dimana Dr. Cory dan juga si Johnny, dimana si Johnny yang sedang memasak untuk Dr. Cory. Di situ Dr. Cory pun mengatakan kenapa kamu tidak angkat telepon itu. Dan di situ si Johnny pun mengatakan kalau dia ingin benar-benar dan serius menjaga Dr. Cory. Dan akhirnya Dr. Cory pun terbawa suasana oleh si Johnny. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Sekian untuk ulasan episode malam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.